Banyak juga sinetron yang berkisah tentang bagaimana seorang yang baik hati, tapi kemudian dia tidak punya kekuatan, lemah, disiksa, dicerca dari sana sini, tapi dia pasrah, berdoa terus, tapi akhirnya sukses. Oke. Tanpa ditunjukkan prosesnya ya. Oh, sukses itu gampang. Sukses itu menurut sinetron ini cukup berdoa, pasrah. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Oke. Itu yang kedua. Iya. Oke, yang berikutnya? Yang ketiga adalah tentang si pendosa juga, tapi kemudian dia bertobat. Si pendosa yang bertobat, biasanya sinetron ini bercerita tentang seorang penjahat yang sudah melalang buana dalam dunia kejahatan. Diceritakan dari awal sinetron sampai menjelang akhir, tapi kemudian di akhir sinetron tiba-tiba ada kejadian yang membuat dia bertobat. Dan kemudian endingnya adalah dia dinasihati oleh seorang kiai bahwa dia kemudian harus berbuat baik, kembali ke jalan yang benar, dan dia taubat. Ya, itu yang Anda temukan ya. Jadi sinetron religi pasti tidak jauh-jauh dari tiga hal itu. Seberapa jauh sih itu menurut Anda representasi dari pemahaman Islam umat Indonesia saat ini, atau itu memang hanya sekedar upaya untuk menggabungkan unsur hiburan atau upaya untuk menjual agama sebagai komoditas? Yang kedua. Yang kedua? Ya, saya tegas mengatakan ini adalah konteksnya komoditas. Ketika agama sudah menjadi komoditas di televisi, maka harus ada bahasa-bahasa televisi yang kemudian di mana cerita-cerita itu harus menyesuaikan dengan bahasa televisi, dan yang paling utama adalah dramatisasi. Dramatisasi, harus ada dramatisasi, dan seringkali dramatisasi ini berlebihan. Hitam putih, kalau sudah buruk, buruk seterusnya. Tapi kemudian kalau sudah putih, putih bersih. Tapi itu kan sebetulnya secara umum sinetron kita seperti itu, tidak spesifik hanya sinetron religi saja kan? Iya, betul, tepat sekali. Maka kemudian sebenarnya yang membedakan sinetron religi dengan sinetron secara umum adalah simbol-simbol yang ditampilkan. Kalau di situ ada aktrisnya yang pakai kerudung, ada kiai yang ditampilkan, itu sinetron religi. Buktinya walaupun sinetron tadi Anda katakan menjual agama sebagai komoditas, hanya sebatas simbol dan karakteristik-karakteristik yang itu, ratingnya selalu tinggi dan disukai oleh pemirsa tuh. Ratingnya tinggi ya? Ratingnya selalu tinggi. Tapi para pencari Tuhan juga tinggi kan? Ratingnya juga tinggi. Artinya begini, saya punya asumsi bahwa masyarakat itu sekarang lebih pandai memilih. Masalahnya ada pilihan atau tidak? Kalau ada pilihan yang itu lebih bagus, saya yakin masyarakat akan memilih itu. Terkadang tapi insentifnya tidak cukup banyak, karena kalau untuk menghasilkan sesuatu yang ideal begitu harus lewat proses yang susah, tidak bisa instan. Sementara di sisi lain untuk mendapatkan rating yang tinggi tidak perlu capek-capek, itu hanya tinggal menjalankan bisnis as usual, ditambah sedikitlah polesan-polesan sehingga ini menjadi religi, itu hasilnya sama saja. Saya pikir pembenaran rating ini harus kita kritisi betul.